Ya dan tidak, dan daripada itu adalah berasal dari si jahat. Yang buka jasa jangan buka jasa. Jadi gini, mungkin kita sering setandain ya muka-mukanya ya. Tahu prediksinya bakal lebih sulit nih ya kan. Kita nggak usah ngomong sampai kelam deh. Ya udah kita siapin aja dari sekarang apa gitu ya. Kalau kita yang kerja mungkin kita bisa cari penghasilan yang lain atau apa. Ya banyak lah cara, maksudnya ya kita bisa. Justru itu harusnya jadi acuan kita untuk ya kita berarti harus lebih ekstra nih berusaha untuk mempersiapkan. Nah itu mikirin gitu. Ini kalau misalnya dia ngalamin gini, gue mesti gimana ya gitu. Terus kalau ternyata aku salah ngomongnya gimana ya gitu. Malah dia jadi kayak harusnya dia berani gitu ya, dia jadi discourage gimana ya gitu. Hai guys, welcome back di podcastnya Relation. Gue lupa nama program sendiri. Oke teman-teman, selamat datang di podcastnya Relation. Wah, kita mau ngucapin dulu nih selamat tahun baru, Happy New Year buat teman-teman semua. Walaupun mungkin nanti ketika teman-teman nonton, ketika tayang udah lewat lumayan jauh, 3 bulan. 3 bulan mungkin di Maret ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih vibes-nya masih vibes awal tahun. Iya, 3 bulan pertama. Trimester pertama. Kita masih hawa-hawa tahun baru gitu ya. Oke, baik lagi di podcastnya Relation sama gue Bimo dan gue ditemani sama beberapa pemuda-pemudi Relation. Yoi. Ada siapa? Halo. Silakan. Gua Ray. Hai Ray, ada Halo, gue Nova dan ada Hai, aku Tara. Lausetara. Oke, kita main game dulu deh. Kita main game dulu nih. Kita mau main. Ada game apa? Kita mau main game yang lagi viral di TikTok dan sosial media lainnya. Oh, lagi viral ya? Apaan tuh? Apaan tuh? Kita kalau gitu kayak tidur, jatuhnya ngantuk kalau udah. Kita mau main game ngobrol sesuai abjad. Oke. Nah, nanti kita kita gambreng dulu, kita tentuin siapa yang memulai ya kan. Kita akan harus ngomong yang depannya itu huruf sesuai abjad. Misalkan nanti yang pertama dapatnya Ray dari A. Misalkan muternya ke gua berarti B, C, D. Nah, harus kalimat yang depannya pokoknya huruf gitu sesuai abjad. Mesti nyambung atau enggak nih? Mesti nyambung dong. Temanya adalah kita ceritanya sedang merencanakan tahun baru. Nah, teman-temannya silakan dipikir. Kita gambreng dulu kali biar menentukan pertamanya di siapa nih. Gue takut sesat ya. Kayaknya gue bakal jadi korban lagi nih. Yang X ini apa ya? Dia aja. Bu, ibu mikirin X, saya mikirin Z ini gimana Z? Sudah. Z tidak apa-apa. Dan kebanyakan X pikir. ini nih. Abjad tuh berapa sih? 27? 26 dong. 26 ya? Abjad baru. Ada abjad baru. Gambreng. Dari Nova. Ke antara aku sama kamu nih, kita Mana sweet nih? aja. Kalau menurut sih jarum jam ya? Sini ya. Ke situ berarti. Gue D dong. Oke. Gak apa-apa aku B. Siapa takut? Makanya. Apa-apa. Ya. Coba dipikir. Pasti udah pada begitu. A, B, C, D, E, F, G, I, J. Ayo. Silakan. 1, 2, 3. Jangan apaan tuh ya. Saya jangan cuaks, jangan gitu ya. Cuas. Oke, yuk. Ini ceritanya. Betul. Aduh. Ya, kita lagi nongkrong. Aduh. Ya, di kita lagi nongkrong, kita merencanakan acara tahun baru. Silakan. Tahun Bapak. baru tahun depan ya. Ya ceritanya ini belum tahun baru ceritanya ini belum tahun baru, mau tahun baru. Skenarionya. Iya, ceritanya gitu. Kita mau merencanakan tahun baru. Tahun berapapun itu bisa tahun baru. Apa ya? Udah pengen nangis. Baik. Oke. Aduh, tahun baru kemana ya? Bosen di sini mulu. Coba ada ide nggak? Dipikir-pikir sih serunya keluar ya. Enaknya ke Jakarta. Bantu. Pakai F ya. Dengan Arab. Dia aja. One World asik sih. Enggak deh kayaknya. D. Kak Bimo tadi apa? G. G. Oh, H.
Aduh, kemana ya enaknya kita? Ih, ngapain rapat-rapat mikir? Ya. Jangan di Jakarta tapi. Kemana dong? Ini orang ini mulu dah. Apa ya? Lama-lama kayak gini mending kita langsung jalan aja sekarang. Mending bentar lagi dah. Nah, gimana tuh? Oke. Rezeki ada di sana nih. Puncak seru nih kayaknya. Oh iya. Tolong dicatat kayak gini ya. Q ya. Kita bikin translate-nya. Q ya, subtitle-nya. Q. Kuy. Nggak bisa ya? Apa? Ini nggak apa-apa. Lanjut aja nih. Kalau aku tadi udah nyiapin tuh buat kita. OPQR ya. Apa sih tadi kamu kalimat Kui. sebelumnya apa? Kui. Langsung jalan aja. Oh, langsung jangan aja. Kui. Enggak puncak. Oh iya. Rengas dengklok aja. Setuju. Ini orang nih emang bener-bener. Tapi macet nggak sih tahun baru? Udahlah, batal aja. RSTU. Aduh, gue mati nih. Kayak apa? Bila dago aja udahlah yang paling enak. Aduh. Ini orang cuma jadi sponsor doang nih dia. Waduh. PQRSTU VWX. Kan kena kan? Exchange seru nih kayaknya. Wih. Betul. Gimana? Z ya? Terakhir. Zoom in. Zoom out. Z ya? Z. Oh, Zoom tour aja udah. Wow. Bagus. Keren. Oke teman-teman, nih kita tadi juga udah ngomongin apa namanya New Year ya. Apa namanya kalau di momen-momen tahun baru tuh lagi rame topik New Year New Me. Udah nggak asing lagi dong pasti dong. Nah teman-teman udah New Year New Me belum? Singkat udah atau belum? Gue sudah. Gue sudah New Year New Me. Sepertinya. Sebenarnya anda kayak banyak tahu rahasia ya. Kayaknya bangga banget. Makanya nanti kita tanya. Apa yang udah? Ini nggak boleh ada jawaban ketiga ya kak? Kan udah belum? Jawab aja dulu udah apa belum, ntar itu diinterogasi. Ya dan tidak, dan daripada itu adalah berasal dari si jahat. Ayatnya dari mana? Mati. Udah belum Ray? Susah pertanyaan. Udah belum sih, gimana ya jawabnya? Ayo tadi. Sebenarnya udah, tapi aku ngerasanya belum. Ada yang belum. Ada yang belum. Sama gue juga. Ada yang udah, ada yang belum. Sama. Masih on proses. Ada yang udah, ada Keren yang juga belum. dia udah. Ya, yang nggak udah 100% juga sih. Itu maksudnya, ya bisa dibilang, bisa dia udah New Year New Me, walaupun ya masih ada. Maksudnya sebagian besar dari hidupmu sudah ya Nir. Iya. Keren. Boleh disebutin nggak? Majority. Iya. In that majority tuh apa aja yang udah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. New Year New Me gue udah, karena di tahun ini ya gue jadi akhir setahun belakang itu gue menggumuli beberapa hal yang cukup hal utama di dalam hidup gue gitu ya. Ada beberapa hal yang utama di hidup gue dan gue bergumul di situ gitu. Nah puji Tuhan di tahun ini, di akhir tahun kemarin beberapa sudah Tuhan jawab gitu ya. Most of all ya, walaupun belum seluruh hidup gue berubah gitu ya, cuma maksudnya sebagian dari pergumulan gue tuh Tuhan udah jawab di akhir tahun gitu. Jadi gue sekarang memulai banyak hal yang baru. Contoh status tadinya kan gue bukan pelajar, sekarang gue mahasiswa, gue kuliah lagi. Status pekerjaan juga berbeda ya. Status pekerjaan juga berbeda dan status lainnya WhatsApp. Kayaknya Kak Nova tahu banyak nih. Ya, Enggak itu dong. sih. Jadi apa namanya, ya puji Tuhan gue di awal tahun ini menjalani sebagian kehidupan yang baru gitu.
Puji Tuhan. Selamat buat Senang. Tapi belum tahu tantangan barunya apa nih. Masih baru. Gitu. Iya. Tapi kalian punya nggak definisi sebenarnya New Year New Me itu apa sih? Kan mungkin banyak yang bilang New Year New Me, New Year New Me. Ya itu kayak tagline setiap tahun ya. Setiap Iya. tahun ini. Di luar negeri juga gitu. Ya kan? Ini worldwide ya. Iya, iya Seluruh bener-bener. dunia ya? Sampai orang luar tuh udah apatis sama New Year New Me loh. Itu tagline tiap pergantian tahun tuh itu. Jadi menurut kalian apa tuh New Year New Me? Kalau kalian definisikan, menurut kalian apa? Tahun yang baru, aku yang baru. Iya itu namanya translate. Itu translate. Google juga kan artikan. Iya definisi. Karena kan kita lihat nih ya, maksudnya kadang nggak tahu ya, kadang suka lihat gitu kan ada orang post New Year New Me, ternyata cuma ganti potongan rambut, ya kan New Year New Me, apa namanya? Aku boleh jawab nggak? Boleh silakan. Kalau menurut aku ya, New Year New Me itu mungkin ya kayak tadi kami bilang, mungkin kebanyakan New Year New Me itu dilihat dari fisik, kayak misalkan physically. Jadi kayak apa Yang yang terlihat. baru dari gue tahun ini, entah gue punya mobil baru, gue punya motor baru, gue berpenampilan beda, gue punya handphone baru. Padahal kalau menurut aku New Year New Me itu nggak selalu dari yang kita lihat, tapi dari kitanya, dari dalam diri kita juga. Kita jadi personality yang lebih baik lagi, kita jadi lebih welcome sama orang misalnya. Terus misalkan di tahun ini kita buang kejelekan kita yang kemarin, misalkan kita tahun lalu terlalu sibuk dan sekarang kita lebih free gitu. Itu jadi nggak selalu New Year New Me itu apa yang kelihatan, bisa jadi apa yang kita rasakan. Benar, setuju. Karena menurut gua sayang banget sih, maksudnya ya either perlibatan perlu atau nggak perlu New Year New Me gitu ya. Di sisi di balik itu cuma sebuah tren, cuma maksudnya sayang kalau misalkan New Year New Me itu cuma kita pakai untuk momennya kita pakai untuk sesuatu yang iya cuma kelihatan dari luar tapi tidak berarti apa-apa untuk kehidupan kita gitu. Kalau menurut gue pribadi New Year New Me itu harusnya sesuatu yang perubahan yang benar-benar penting di hidup kita ya. Misalkan salah satu contohnya pergumulan kayak tadi cerita gue, maksudnya gue menggumuli sesuatu dan yaitu sudah dibaharui, maksudnya pergumulan itu udah ya Tuhan sudah jawab, sudah selesai itu kan, dan bahkan itu membawa ke gue yang baru gitu loh, ada sesuatu yang baru di gue yang bukan cuma sekedar yang kita tadi Ray bilang yang cuma terlihat mata, tapi ya yang baru itu who I am gitu loh, siapa kita yang baru itu di tahun baru. UAM ya, bukan UMA ya. Who I am. Ayo, grammarnya mana yang Who I am itu kan pernyataan bukan pertanyaan. Kalian yang dulu bahasa Inggris silakan komen di bawah. Ini podcast tentang apa? Podcast apa ini? Lo setara sama Kanova gimana? Kalau gue sih New Year New Me itu kan ini menurut gue ya, ini berisikan tentang harapan ya kan. Kan aspek kehidupan kita tuh banyak ya. Banyak Mas. Ya nggak sih? Jadi benar kata Bimo sama Ray tadi ya kan, kalau New Me-nya cuma dalam hal materi atau fisik cuma satu aspek doang itu ya kan, sedangkan banyak banget aspek kehidupan kita. Sayang banget 1 tahun itu ada 12 bulan terus cuma fokusnya ke satu, ya rugi nggak sih? Iya benar. Ya nggak sih? Jadi Banget. mending tuh ya harapannya tuh ya mencangkup seluruh aspek itu, ya nggak sih? Jadi ya misalkan satu aspek ya satu harapan lah, itu udah lumayan banget, mau pengalaman hidup atau apa, jadi ya itu new. Betul. Aku juga setuju sih tadi. Sebenarnya apa yang kalian ngomong juga udah sih. Jadi kayak ya all things new, outside inside gitu. Cuma memang aku lebih terkhusus kayak apa sih yang baru dari dalam dirimu gitu. Iya. Jadi kayak itu bener Yang kayak. lebih penting. Iya. Siapa akunya nih? Udah beda apa belum gitu. Jangan sampai cuma betul, lebih ke personality gitu, lebih ke karakter. Oke. Ini kurang lebih semua jawabannya semuanya sama ya. Iya. Kayak ya New Year New Me bukan apa yang selalu terusan dilihat mata gitu kan. Lebih dari itu, beyond. Lebih dari apa ya. Nah, terus New Year New Me itu kan berarti kan pasti sebelumnya juga relate sama kata-kata resolusi. Nah, Penting nih, ya resolusi. Jadi Emang resolusi penting? menurutku sih penting. Menurut kamu nggak penting ya? Enggak, aku nanya. benar-benar resolusi itu sebenarnya menurut kalian penting apa enggak?
Kanova dulu tadi, Kanova Kan tadi udah jawab apa? jawab Udah ya? penting. Penting ya kata Kanova ya? Kenapa? Penting kenapa ya? Karena gue tidak, maksudnya kalau gue setiap hari Jumat ya di kantor di kerjaan, sebelum jam pulang pasti gue tuh nyatet to do list untuk gue lakukan dan harus gue lakukan sepanjang minggu berjalan ya yang akan datang. Untuk apa? Untuk mengarahkan gue dalam bekerja. Jadi jelas nih apa, gue kerjanya ini. Kalau nggak ada to do list, kalau buat gue pribadi ya, gue akan kerjanya ngasal gitu loh, berantakan. Jadi waktu kerja gue tuh nggak maksimal yang gue pakai. Nggak terarah. Jadi resolusi to do list itu menjadi arah gue untuk melakukan sesuatu, memaksimalkan jam kerja gue di kantor sama di pelayanan. Kalau resolusi tuh sama halnya kayak to do list buat gue. Penting karena ya buat mengarahkan lu 1 tahun kan panjang ya. Kalau nggak ada resolusi tuh pernah dengar ya kalian jalan hidup mengalir aja gitu ya. 1 tahun mengalir bisa lu Kayak mau apa itu? Selat Sunda ambil laut mati. kemana kita tahu ya kan? Mau dibawa kemana? Malah nyanyi deh. Resolusi sepenting itu buat gue, mengarahkan akan memaksimalkan hari-hari yang itu panjang dengan produktivitas maksimal deh. Sepenting itu resolusi buat gue. Hadir yang mau ngomong. Aku penting nggak penting sih kalau menurut aku. Why? Menarik nih. Penting nggak penting. Karena Nggak pentingnya. Nggak pentingnya dulu. biasanya pentingnya tuh sama kayak Kanova bilang, itu mengarahkan kita gitu. Cuma kalau dari apa yang aku jalani juga ya, apa yang aku alami juga, kadang kita, kalau aku pribadi kadang aku lupa sama resolusiku itu loh. Iya sama-sama. Biasanya Gini, kebanyakan resolusi yang iya. ditulis tuh Karena masih sama kayak resolusi tahun lalu, cuma ganti tahun doang. apalagi aku sebagai anak muda yang masih labil, masih Iya, kalau iya, bahasa sekarang tuh kayak masih nyari jati diri gitu lah. Jadi kalau tanya resolusi ya banyak banget, dan tiap tahun tuh aku ya kebiasaan ya kayak pasti nulis gitu nggak sih di kertas kayak resolusi kita tahun ini apa aja. Lu masih nulis resolusi? Masih nulis. Tapi di HP sih. Dan Iya, ujungnya maksudnya- hapus. Kalian masih nulis? Aku nulis. Kalian masih- Nah, itu tuh kadang maksudnya ya 3 semester awal itu masih diingat dan masih terjalan. Tapi after itu lebih ke aku malah nggak tengok ke resolusi itu. Aku lebih lihat yang kemarin-kemarin ini yang menurut aku gue masih jelek nih. Gue masih harus rubah ini. Gue tahu ini salah. Itu lebih kayak itu sih yang jadi patokan aku. Jadi kalau menurut aku resolusi penting nggak penting, ada pentingnya karena ada beberapa hal yang bisa jadi arahan kita juga untuk selama setahun ini. Kayak beberapa hal yang penting, ya kayak Kanova tadi kasih contoh soal di kantor gitu kan, to do list gitu kan. Nah itu ya contohnya kayak gitu ya, ada hal pentingnya juga yang selama setahun ini pasti akan terus. Tapi ada juga yang kayak ya udahlah, ntar juga lupa terus malah balik lagi ke aku lebih suka refleksi diri. Jadi kadang si resolusi itu juga nggak kepake. Apa yang harus gini dia nggak kepake. Jadi kalau menurut aku penting nggak penting. Penting nggak penting? Kalau gua menurut gua sebenarnya resolusi itu kan sama aja kayak kita tujuan ya kan, maksudnya resolusi itu momennya di tahun baru, tujuan kita kira-kira tahun ini nih kita mau mencapai apa nih gitu. Jadi sebenarnya mungkin resolusi itu bisa dibilang nggak penting karena resolusi itu sebenarnya sama kayak target kita, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak cita-cita lu, rencana lu ke depan tuh apa gitu. Cuma resolusi momennya di tahun baru aja gitu. Tapi menurut gue poinnya itu punya tujuan itu penting sih, karena punya tujuan itu selain bisa mengarahkan arah hidup kita jelas ya kan, arah hidup kita jelas, apa yang kita lakuin juga jadi terukur gitu. Maksudnya kita jadi nggak nyeleweng, nggak terlalu banyak. Mungkin kita nggak terlalu banyak, jadinya kalau kita disiplin dengan tujuan itu sendiri ya, kita jadi nggak terlalu banyak melakukan hal yang tidak perlu atau usaha yang sebenarnya tidak perlu, tapi lebih fokus ke target kita nih. Kita mau jadi seperti apa nih. Jadi kita bisa lebih fokus, kita tahu, kita bisa pilih apa yang harus kita lakuin, apa yang kita bisa dengan gampang memutuskan kayak ini kayaknya nggak perlu deh gue lakuin, kayaknya perlu nih kayaknya gue lakuin nih karena mendukung untuk langkah gue ke tujuan yang Dan mau resolusi gue capai. itu. Iya, resolusi itu, atau mungkin bukan ketika resolusi, intinya tujuan itu. Jadi menurut gue penting untuk kita punya tujuan dalam menjalani hidup. Gitu. Iya benar. Memang penting sih itu. Terlepas dari apakah itu terjadi atau tidak gitu ya dari list kita gitu. Terus aku tuh
tuh baru-baru menyadari gini ya, resolusi yang kita punya, yang kita bikin gitu ya, misalnya kayak kita tahun depan tuh mau jadi apa dan lain sebagainya, mau mencapai apa, itu tuh memampukan kita memahami setiap peristiwa di tahun itu gitu, termasuk yang buruk-buruk. Jadi resolusi itu jadi acuan atau jadi tolak ukur dari semua peristiwa hidup kita di tahun depan ini gitu. Apakah kita mencapai itu atau enggak gitu. Misalnya kayak aku nih pengen belajar misalnya ya karena aku maksudnya aku concernnya kan kayak lebih ke karakter gitu kan, mana bagian yang belum. Misalnya kayak tahun lalu aku mau belajar taat gitu, itu tuh banyak banget peristiwa yang aneh-aneh gitu, yang maksudnya kayak kalau misalnya aku lupa, misalnya kayak aku nggak punya resolusi, aku akan ngelihat itu tuh sebagai kekacauan dan lain sebagainya gitu. Tapi karena aku punya resolusi, aku jadi ngerti, oh ini bagian dari resolusi gue gitu, sehingga gue harus kayak gini nih, harus memakainya semaksimal mungkin gitu. Jadi resolusi itu memampukan kita jadi tolak ukur apakah kita sudah atau sedang on the process or not gitu. Menurut gue gitu. Jadi bukan hanya, ya memang kita punya tujuan gitu, tapi itu akan jadi tolak ukur apakah kita sudah atau sedang berjalan dalam resolusi itu atau enggak. Benar-benar, jadi penting. Intinya tujuan mengarahkan kita ke arah yang Iya. mana. Benar. Nah, tahun baru biasanya kita punya harapan-harapan. Nah, ini biasanya harapan-harapan itu pastinya mendukung ke resolusi kita ya kan. Lu mau apa nih? Resolusi lu apa? Lu mau jadi seperti ini. Nah, misalnya lu punya harapan-harapan untuk istilahnya harapan itu adalah parameter ya, maksudnya lu udah sampai ke resolusi itu atau belum gitu. Nah, kalian di tahun 2023 ini harapan kalian tuh, kalian punya wish apa sih di tahun 2023 ini? Ya itu bisa dibilang ya resolusi atau harapan kalian apa sih? Ganda dari sini. Kok saya Dari tim sana? Timbe udah sampai. Sepanjang nanti. banyak ya. Banyak Oh, itu satu sesi sendiri guys. episode berikutnya. Kucis Bimo. Jangan dong. 1 jam lebih dekat. Aku harapanku, berarti ini ngomongin soal resolusi ya? Iya, ya resolusi harapan. Aku tahun ini mau belajar untuk, kalau tahun lalu taat, tahun ini mau belajar sabar. Wah. Karena saya sadar saya bukan orang yang sabaran, gitu. Udahnya emotionless kadang, nah kadang tuh nggak sabaran gitu. Nggak sabaran tuh bukan hanya ketika misalnya kayak, ini bukan masalah ngantri terus nunggu lama gitu, bukan gitu. Tapi nggak sabaran misalnya kayak menghadapi seorang yang sulit untuk dihadapi, itu tuh kayak, gue udah kasih tahu nih ya gitu. Maksudnya rasa nggak sabarnya tuh kayak, gitu. Kita bisa membantu untuk melatih sabar. Nah makanya Tuhan tuh kasih ya. Kita ini dikirim Tuhan untuk Jawa Utara. Nah makanya kan resolusi jadi membuat aku paham gitu kan. Oh enggak, maksudnya kayak ya itu sabar dalam misalnya kayak apa sih tadi aku lagi ngomongin apa ya? Sabar menghadapi orang gitu, atau misalnya kayak sabar dalam satu proses. Jadi emang temanya sabar apapun gitu. Tapi udah bisa sabar sejauh ini. Masih dilatih, masih ada yang kayak ya kadang udah sabar gitu. Misalnya tantangan A nih sabar gitu. Tuhan kasih lagi nih. Tuhan selalu kayak gitu ya. Maksudnya Tuhan uji lagi nih gitu. Dan maksudnya kayak aku juga minta ya Tuhan uji gitu, semoga perubahan aku tuh juga nggak cuma sehari 2 hari gitu, tapi semoga ini konsisten. Benar Tuhan kasih gitu, maksudnya Tuhan A, B, C, Sabar ya. Oh, dikasih terus-terusan. iya gitu. Maksudnya, misalnya A, B, C berhasil nih, nyampe di D kan udah capek ya. Maksudnya kayak ada kalanya tuh kayak, nggak sampai kapan nih gue harus sabar gitu kan. Nah nanti di D tuh gagal gitu, tapi ntar balik lagi E, F, G gitu. Tuhan Iya, spill dong nextnya apa? Iya. Seandainya Kayak pernah lihat tuh gimana. Tuhan spill dong nextnya apa? Oke. gitu. Harapan ya. Iya. Resolusi harapan. Kalau aku sih nggak Gak ada. nggak Aku sih nggak berharap. Aku sih nggak berharap Tapi benar, apa-apa. maksudnya nggak yang kayak pengen gimana banget gitu, yang sampai berharapan banget gitu. Aku cuma pengen jadi lebih pribadinya lebih baik aja. Ukurannya? Iya. Apa yang aku jalani selama ini. Baik itu luas. luas. Benar. Iya. Baik itu luas gitu. Kalau spesifik Cuma, kira apa yang lu? Balik ke personality aku sih, karakter aku. Mungkin
tahun lalu aku masih belum, aku lihat ya resolusiku tahun lalu. Aku pengen ini, aku pengen itu, pengen kaya ya. bener ya, pengen kaya gitu. Lo kok sama resolusinya? Bener, sebelahan gitu. Maksudnya aku lihat yang tahun lalu ya, yang kayak belum terwujud, jadi pacuan juga lah gitu. Dan salah satunya tuh kayak aku belum bisa ngontrol emosi. Terus aku masih masih labil banget gitu. Jadi lebih kebalik ke aku yang aku harapin di tahun ini adalah aku bisa lebih siap ngadepin apapun, bisa lebih tahan emosi gitu, karakternya jadi lebih baik lagi. Apalagi kan aku ketua OSIS terus aku ketemu banyak orang gitu kan, ketemu banyak orang baru dengan berbagai macam karakter. Jadi aku perlu ngenalin orang satu-satu. Aku tadinya tuh selalu pasti kayak menuntut orang harus sama kayak aku, sedangkan kita nggak bisa kayak gitu kan. Orang punya karakternya beda-beda. Jadi yang aku berdoa tahun ini, harapan aku juga supaya aku bisa lebih ngerti kalau orang itu karakternya beda-beda, lebih siap ngadepin apa yang bakal nextnya. Tuh kan spill dong nextnya apa? Lebih lanjut. Silakan. Awas lu ya kalau sampai Cuma Diancam. harapan saya cuma Tolong saya. baik udah gitu doang tiba-tiba. Tolong saya. kalau gue harapan yang gue buat itu hasil refleksi dari 1 tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun sebelumnya ya gue ngambil brevet, terus ada beberapa kesibukan juga ya kan yang memaksa. Brevet apaan? Brevet pajak. Oh, iya maaf Bun, saya kan iya. Saya juga nggak paham sih. Terus kamu iya aku dengerin apa? Ini tonton salah yang ramai. Iya. Ngerti aja. Pas dia aja gue mati gue aja apaan. Bagi yang buka kursus Inggris, taruh nomornya di bawah. Sorry, tonton ini sering terjadi di kehidupan nyata ya. Iya. Kalau berapa pajak boleh komen di sini. Kursus pajak gitu ya. Ini ada dirjen pajak kejeblos. Kok jadi bahaya ya segmen kita? Ya boleh dilanjutkan. Pajak Aduh, gimana? maaf, sorry. Aduh, gimana ini? Ya gue ambil brevet pajak tahun lalu ya kan, terus ada beberapa kesibukan lainnya dan pergumulan lainnya yang yang membuat karakter gue tuh keluarlah aslinya kayak gimana kan. Dan itu gue refleksi, aduh gila kali ya. Rencana harapan gue kan tahun ini juga mau ambil brevet 3 kan, memang kalau jadi ada brevet AB, ada brevet C, mau ngambil yang brevet C. Cuman gue lihat nih ya kan, tahun sebelumnya pas ngambil brevet capek gitu ya kan. Terus ternyata karakter atau enggak emosional gue tuh nggak sanggup, ya kan nggak sanggup meresponi semuanya itu, menyikapi semuanya itu lah. Jadi gue mau belajar tahun ini tuh harapannya ya lebih ke pembentukan karakter lagi sih. Mengapa namanya? Mengembangkan karakter. Ya mengembangkan karakter ya lebih gimana caranya sih lebih baik lagi menyikapi semua yang terjadi. Lebih Terus gue mau belajar untuk berdiam diri sih. Karena kan 1 tahun kemarin itu tuh waduh Riuh ya? sibuk banget ya kan, capek banget. Padet ya? Iya, dan nggak mau gitu ya kan, sepanjang tahun itu tuh dihabiskan dengan kesibukan tanpa berdiam diri dengan Tuhan dan buat diri sendiri. Itu penting. Nah, itu sih lebih ke ya personal itu ya, lebih pribadi sama karakter. Terus ya kalau misalkan hal di luar itu ya itu harapannya pengen brevet pajak lagi. Kan jadi kalau udah masalah dalam nih internal udah siap, baru memulai yang itu yang baru terpikirkan, yang baru tercatat. Siapa tahu ya kan berjalannya waktu nambah lagi. Bisa nambah ya, kayak check outan di marketplace. nambah tapi udah di check out. Bisa kan? Masuk keranjang masih doang. bisa ditambah. Buat yang nggak ngerti nih, karena hamba termasuk yang nggak ngerti ya. Brevet pajak itu ngapain? Kursus ya. Tentang perpajakan itu. Tujuannya? Ya belajar Belajar tentang pajak. Supaya supaya mengerti pajak. Anda kuliah ngapain? Iya, supaya enggak, maksudnya kan kamu udah kerja, iya kan? Itu pasti dipakai di dunia pekerjaan. Pajak itu di mana-mana dipakai nggak sih? Iya. Enggak, maksudnya misalnya gini, kayak kamu kan ngurusin audit kan? Ya, lebih ke keuangan sih, keuangan.
Oh, oke. Terus Pajak. kan ada pasti kan ya ada pajak juga lah. Heeh. misalnya. Salah satu bidangnya di dalam Jadi, itu. Oh, oke, I see. Iya, oke. Udah paham. Ini bukan khusus pajak. luas sih berarti pajak. Iya. Gitu nih. Oke. Jadi mau bayar pajak bisa. Yang tadi ngurusin pajaknya. Bukan loket Atau mungkin Dirjen Pajak sedang buka lowongan. Mau langsung jadi dirjen pajak. Iya. Kerjaan gue yang sekarang udah calon-calon bawa Rubicon. Kita lanjut ke yang paling lama. Oh iya, udah. kita lihat berapa lama yuk. Apa resolusi kamu punya 2 menit kita tabok. resolusi kamu punya Rubicon ya? Belajar dulu kemana Pak? Lah, Resolusi gue kan sih. Oke. Tapi bener, gue belum menemukan apa resolusi gue sampai di ya 3 minggu pertama di tahun ini lah kurang lebih. Karena kita tadi maksud gue udah kecapai ya? iya sebagian besar pergumulan utama yang gue gumul itu baru aja terjawab di akhir tahun. Ya kan? Semuanya baru selesai di akhir tahun dan jadi ya pas awal tahun kayak gue iya kan apa lagi dia apa ya gitu ya kan ya gue jujur gue belum punya sampai 3 minggu awal nggak punya. Kadang ngobrol sama teman juga, teman udah mulai ngomongin resolusi gitu kan. Tidak tahu resolusi saya apa gitu kan. Cuma menariknya tuh jadi akhir-akhir ini entah kenapa tiba-tiba gue lagi pengen baca buku gitu, buku apa aja. Nah, gue baca salah satu buku dan gue rasa pertanyaan gue ke Tuhan tentang resolusi gue di tahun ini kira-kira, ya maksudnya gue sampai kayak ini Tuhan mau gue jadi seperti apa deh di tahun ini gitu kan. Karena gue kayak nggak pikir gue tuh maunya apa, gue juga nggak tahu gitu kan. Dan sampai gue baca buku itu tuh bahas tentang istirahat. Gitu. Can I guess the book? Apa tuh? Is it Liturgy of the Ordinary? Betul. Ah, Salah oke. Salah satunya. Ada beberapa buku tapi itu salah satunya. Yang buka toko buku Yang mau beli buku bisa. Kirain kamu mau ngomong Ranjang kuning. yang barusan lo setara omong boleh ditranslate gitu. Ayo Enggak ya? bahasa Iya. Inggris. Jadi gue baca salah satu buku yang menyadarkan gue bahwa ternyata istirahat itu salah satu hal yang Tuhan mau kita lakuin gitu loh. Termasuk salah satu perintah Tuhan gitu loh. Jadi di situ buku dibilang ya kenapa Tuhan beristirahat di hari yang ke-7 gitu kan? Karena Tuhan mau semua ciptanya itu ya kita semua menikmati karya Tuhan, ciptaan Tuhan, berkat Tuhan gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari istirahat itu ternyata salah satu perintah Tuhan gitu ya kan. Sama kayak di di 10 perintah Allah itu ada ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat gitu. Jadi di situ dibilang bahwa Tuhan tuh nyuruh kita istirahat bukan karena gabut aja gitu. Maksudnya kayak lu udah kerja dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu mungkin udah libur lah gitu, bukan. Jadi Tuhan nyuruh kita istirahat itu bukan Tuhan sedang gabut gitu. Tapi memang Tuhan mau kita punya waktu untuk ya kita beristirahat dari kesibukan kita apa yang selama ini setiap hari menguras pikiran tenaga kita untuk kita sejenak berhenti dan ya menikmati berkat Tuhan gitu, karena istirahat itu ternyata masuk salah satu berkat Tuhan gitu. Tuhan mau kita menikmatinya gitu. Dan ini juga berhubungan sama cerita di Alkitab itu tentang Maria dan Marta. Ketika di situ kan ceritanya, singkat cerita, ketika Tuhan Yesus itu berkunjung ke rumah mereka, kan ada 2 respon yang diberikan ya. Kalau teman-teman tahu ceritanya juga, ada Maria dan Marta. Yang satu itu yang sibuk namanya Marta. Ya, Marta itu yang ketika Tuhan Yesus datang itu dia sibuk, harus menyiapkan nih kan ada tamu, bagi tamu spesial ya kan. Masak. Sedangkan si Maria itu yang justru diam gitu kan, duduk di dekat Tuhan Yesus gitu. Dan di situ yang paling menampar itu adalah ya momen ketika si Marta ini ngomel, istilahnya kayak ngedumel gitu ya kan. Kayak mungkin kalau kita ilustrasiin di zaman sekarang mungkin Marta bilang ke Maria, lu bukannya bantuin atau ada tamu nih, Tuhan Yesus loh yang datang loh, ini bukannya bantu siapin masak apa gitu kan, masa kita nggak ada hidangan gitu kan. Terus capek gue tuh ngerjain semuanya sendiri gitu. Nah di situ Tuhan bilang bahwa ya sometimes kita perlu untuk
duduk dan tidak menyibukkan diri, ya kan menikmati Tuhan gitu. Dan itu yang gue rasain sih, karena gue pribadi kan gue kerja, terus gue punya pekerjaan freelance sampingan, habis itu gue pelayanan juga di gereja, habis itu juga ikut kegiatan yang lain di organisasi yang lain gitu. Jadi ya gue lihat kayaknya terlalu gue capek banget gitu, banyakan aktivitas gitu ya kan. Even itu juga salah satunya pelayanan, tapi gue menggumuli itu dan gue merasa Tuhan berbicara itu sih. Jadi resolusi gue tahun ini beristirahat. Rebahan. Enggak, maksudnya gue mau punya waktu untuk ya menikmati berkat Tuhan juga gitu. Jadi ya ke depan gue mulai akan memilah kira-kira tanggung jawab mana yang mungkin bisa Ada yang diambil, ada, ya mana yang masih berhenti juga sama kayak yang tadi lu bilang kan, maksudnya kayak ya kita Mengurangi kesibukan juga. ya bukan mengurangi sih, memilah gitu. Memilah. lebih tepatnya Ya apa yang memang itu kayaknya ya masih tanggung jawab gua dan harus gua jalani ya oke, tapi gimana yang kira-kira bisa ada orang lain yang mungkin bisa mengganti atau yang memang bisa gua stop dulu, nah mungkin gua akan memilih itu sih. Mungkin salah satunya karena pinggang sering sakit juga. Itu sudah sembuh. Udah sembuh. Itu sudah sembuh. Berarti kan tadi yang kami mau bilang tuh sebenarnya nggak jauh beda sama Kanova ya. Maksudnya ya memilah mana yang kita perlu kerjain langsung atau mana yang kita bisa orang lain juga bisa gitu. Jadi nggak yang purely kita semua yang Iya, kerjain bener. itu gitu. Iya, karena gue menemukan mesti kayak kadang-kadang gue ya waktu lagi capek nih ya, lagi capek ngeluh sendiri gitu kan di motor biasanya. Padahal kamu yang pilih sendiri. Iya, maksudnya kayak suka gitu kayak ini kan ya harus gue juga yang lakuin, maksudnya ya orang lain juga bisa, maksudnya kayak kadang gue terlalu too much gitu lah dalam mengambil sebuah tanggung jawab di sebuah hal gitu. Tapi anyway ya, maksudnya ngomongin tentang sahabat sama tadi pas soal istirahat ya. diam. Iya, diam itu. Kapan kayak 2 minggu lalu ya, atau berapa minggu lalu gitu, dosenku tuh lagi ngomong gini, jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain misalnya yang lebih sukses gitu ya, misalnya kerja 24 jam setiap minggu gitu, Senin sampai Minggu, mungkin dia lebih berhasil dan lain sebagainya. Terus dosenku cuma bilang gini, jangan pernah bangga sama orang yang tidak peduli akan hari Sabat. Dia ngomong gitu. Itu menarik sih. Maksudnya menurutku, iya juga ya gitu. Jangan iri sama orang yang nggak peduli sama hari Sabat gitu. Terus baru beberapa minggu lalu aku belajar tentang hari Sabat. Jadi memang Tuhan sendiri tuh memang udah menguduskan hari itu gitu. Sehingga ada tuh ceritanya di kitab Bilangan, ada satu orang melanggar hari Sabat, dia dihukum mati gitu sama Tuhan. Ya karena memang Tuhan udah kasih tahu hukumnya tuh jelas dari awal. Karena Tuhan nggak mungkin lah menghukum tanpa ada deal di awal, tanpa ngasih tahu dan lain sebagainya gitu. Itu fair buat Tuhan gitu. Waktu penciptaan Tuhan udah kasih istirahat gitu. Dan memang istirahat itu kudus. Dan akhirnya emang bener sih. Maksudnya Sabat itu bukan lagi hanya sekedar ya udah rest dari kesibukan, tenang, meditasi, bukan. Tapi Sabat tuh kayak relational gitu. Jadi waktu diem ada relasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar diem aja. Ya itu juga salah gitu. Maksudnya tapi itu Sabat tuh it's talk about relational gitu. Dan itu yang memampukan kita untuk menjalani hari ke depan loh. Termasuk yang berat-berat gitu. Yang mungkin menurut kita tuh kayak gelap kelam. Itu tuh. Itu yang membantu gitu. Sabat itu jadi titik kekuatan gitu sebetulnya. Mungkin itu terjadi karena kita juga mikirnya ini kali ya, maksudnya kayak Sabat atau hari ke-7 itu mungkin kita, karena kayaknya gua jarang juga kan kita bahas, maksudnya dengar tentang pentingnya Sabat, maksudnya selain ke gereja atau ibadah gitu ya, maksudnya kenapa ada hari Sabat. Mungkin kita mikirnya kayak, oh Tuhan udah plan nih 7 hari menciptakan, hari 6 sudah selesai gitu. Jadi lah kok tiba-tiba selesai? istirahat awal gitu kan, udah istirahat, tapi ternyata lebih dari itu. Iya. Memang intinya memang Tuhan menciptakan dan mengkhususkan hari tersebut. Iya, karena di hari ke-7 itu Tuhan menikmati relasi antar Trinitas, Tuhan menikmati relasi dengan ciptaan yang sudah Dia buat gitu. Ada relasi antara ciptaan dengan Dia sebagai pencipta gitu. Jadi dan kalau misalnya teman-teman mungkin yang tahu, yang belajar teologi juga, yang mungkin bisa kasih info lebih banyak tentang Sabat, itu tuh maknanya dalam banget gitu. Jadi kayak itu bukan hanya sekedar rest, berdoa gitu, tapi ada relasi gitu. Itu keren sih. Jadi aku suka sama
ini Aku kalian. pernah dengar gini misalnya, nggak tahu yang berapa kapan gitu aku dengar. Jadi kalau misalkan digambarkan ya, kita itu seperti HP istirahat atau diam sejenak itu seperti charger, Tuhan itu seperti yang saklarnya. Kan ketika kita istirahat ya kan, kita tuh di recharge lagi gitu. Ya Betul, kan? betul. Ya di recharge dalam hal apapun ya kan, pikiran relasi dengan Tuhan, terus dia benar kata lo setara tadi, ketika kita recharge kan tadinya kita loyo ya kan, terus diisi lagi penuh, kita ada kekuatan baru untuk jalani Jalan. hari-hari selanjutnya ya kan. Nah itu Benar. itu keren banget. Jadi sepenting itu istirahat. Iya benar. Maka itu yang menjadi resolusi harapan gue dan Bimo di tahun ini. Jangan lupa istirahat. Iya istirahat. Gue punya teman sampai dia emang teman gue, kita teman-teman desainer gitu kan memang relate sama kehidupan malam ya. Iya. Kehidupan malam. Jangan kehidupan malam, Maksudnya malam-malam masih Maksudnya kan emang anak desain kerjanya malam. hidup gitu ya. Maksudnya gue punya teman sampai dia bikin campaign jangan lupa istirahat kayak gitu. Dia bikin campaign. Motonya jangan lupa istirahat. Padahal kalau yang kayak gue gini bikin kertas tuh jangan mager gitu ya, tuh ada orang Jangan lupa istirahat. jangan lupa Intinya, istirahat. work hard, play hard, istirahat. Tapi tadi kita udah bahas harapan, kita udah bahas resolusi, dan itu juga mungkin berpengaruh di sepanjang tahun ini dari Januari sampai Desember 2023. Nah, bahas 2023, kita mungkin udah sering denger nih ya prediksi akan 2023 dari ramalan-ramalan ya. Zodiak. Oh bukan, maksudnya Tarot. Yang buka jasa jadi jangan. Jadi gini, mungkin kita sering oh setandain ya muka-mukanya ya. gimana udah mulai sabar? Sabar ya. Sama. Gini, kita mungkin sering dengar prediksi 2023 itu bakal gelap. Ya kan? Bakal gelap, banyak yang bilang bakal ada resesi ekonomi ya, kalau nggak salah. Iya, Ya, kayak gitu. Iya. Resesi. 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 Iya, Kalau salah. resepsi ada juga sih. Kan nggak tahu kapan. Kalau ke Sabtu Minggu ya. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya 2023 tuh bakal gelap lah. Baik secara dalam hal apapun tuh banyak yang bilang tuh 2023 tuh gelap banget gitu. Nah, menurut kakak sekalian kan kalian udah ada di dunia kerja juga gitu kan, gimana sih kalian menanggapi hal ini gitu? Ada nggak ada rasa kekhawatiran kah, atau kalian kayak ya udah berserah sama Tuhan aja? Ya mungkin ini lebih relate di hidupnya Nova sama Bimo kali ya. Kan maksudnya yang Anda tidak khawatir. bukan, maksudnya yang di dunia pekerjaan. Iya. Mau. Makanya sandar pada lengan yang kekal. Sama Tuhan gitu. Bukan, maksudnya yang di dunia aku juga di dunia sih. Cuma maksudnya yang di dunia pekerjaan langsung real. Itu kan mereka orang dua nih. Mereka orang dua. Hamba Tuhan kita kan hamba uang. Hamba tunai. Hamba tunai. Resesinya resesi ekonomi. Iya, mungkin yang paling relate banget kan Nova sama Kak Bimo. Iya. Baik ya, Kak Sebenarnya Bimo. resesi ekonomi ya, maksudnya kita lihat, maksudnya resesi ekonomi kan berhubungan dengan keuangan lah ya, dan itu pasti keuangan dampaknya ke banyak hal. Banyak hal. Ya nggak sih? Gereja pasti juga kena dampak lah. Iya. Lanjut. Ya kan? Terus kayak kemarin kan masih jauh-jauh pandemi Iya. aja tuh pengaruhnya besar banget ya kan, banyak kali nganggur, bahkan gue pun sempat nganggur 1 tahun. Ya kan? Jadi kalau misalkan ditanya khawatir atau enggak terlalu banget sih. Waktu itu kan juga udah pernah ngalamin, dan ternyata wah pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan juga ada kok ya kan? Toh Tuhan tolong. Iya, Tuhan tolong, dan sekarang gue bisa kerja bahkan baik banget ya kan, dapat pekerjaannya lebih baik. Dan buat mau mengkhawatirkan hal apa gitu ya kan, ketika kita berjalan sama Tuhan, kita tahu Tuhan pelihara, ya udah nggak usah khawatir, cuman mikir aja ya kan, wah ya ini pasti berdampak nih, tetap apa ya, tahu ya kan ya, up to date aja nih sama kabar-kabar kayak gini, dan lebih ke apa ya, khawatirnya tuh dampak sosialnya gitu ya nggak sih, misalkan benar-benar terjadi itu kan kayak pas pandemi kan normalin banyak kan, banyak kejahatan, Kriminalitas kan, meningkat. kriminalitas mulai meningkat, lebih ke situ aja sih khawatir. Gimana kalau misalkan benar-benar resesi ekonomi mungkin lebih parah dari pandemi kemarin, dampak apa lagi nih ya kan, yang akan terjadi ya kan, kerusuhan apa lebih di situ doang sih. Gua nggak sampai jadi kerusuhan ya. Kita ngalor tuh dijarah-jarah kan. Serem sih itu. Gimana Kak Bimo? Gimana, Bim? Biasa aja. Makasih jawabannya. Jangan-jangan nih anaknya Dirjen Pajak. Tiap hari khawatir, jadi itu hal yang biasa. Sudah common dengan khawatir. Ya nggak sih, maksudnya kayak, ya gue pribadi sih ya, maksudnya gue pernah ada di posisi kayak bener-bener
udah nggak ada duit lagi. Jadi Iya. gaji masih lama. Jadi kayak apa yang lebih buruk dari itu? Jadi kekhawatiran udah kamu. Cuma maksudnya ya dari yang sudah dari pengalaman hidup yang udah dilewatin selama ini ya benar kata Dok ya, Tuhan tetap pelihara kok. Dan gue pernah baca bahwa manusia itu akan beradaptasi gitu. Jadi mungkin akan lebih susah gitu, tapi ya selama kita berdoa, selama kita berusaha gitu kan, ya hidup mah masih bisa lah, hidup mah ya. Hidup itu bisa. Gengsi ya. Yang mahal. Ya kan maksudnya ya percaya lah, maksudnya Tuhan udah sejauh ini ya, Tuhan sudah memelihara. Masa sulit kita juga tidak sedikit kan. Yang sudah sampai mentok mana juga sudah gitu, dan Tuhan tetap pelihara ya. Ya itu kalau buat gue pribadi sih, berita itu jadi kayak ya acuan aja sih, maksudnya Bersiap diri. Iya bersiap diri, jadi tahu prediksinya bakal lebih sulit nih ya kan. Kita nggak usah ngomong sampai kelam deh, intinya lebih sulit ya kan, akan lebih sulit. Ya udah begitu sulit. Ya udah kita siapin aja dari sekarang apa gitu ya. Kalau kita yang kerja mungkin kita bisa cari penghasilan yang lain atau apa. Ya banyak lah cara, maksudnya ya kita bisa, justru itu harusnya jadi acuan kita untuk ya kita berarti harus lebih ekstra nih berusaha untuk mempersiapkan. Ya kalau kejadian ya oke, kita sudah sedikit ready. Kalau nggak kejadian ya puji Tuhan. Tapi intinya ya udah Tuhan pasti pelihara. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Iya. Gitu. Ya kan? Tapi itu benar, maksudnya kayak ya sehelai di rambut kita aja ya Tuhan. Iya, itu bener. atas Tuhan aja izin tahu Tuhan, gitu. gitu. Jadi even itu resesi ya kita tahu itu, maksudnya ya Tuhan juga tahu itu terjadi, dan Ya semua ada di approval. dalam kedaulatannya. Kayaknya every single di dalam hidup kita nggak sih? Iya, nah itu poinnya kenapa kita harus bersandar pada Cakep. Tuhan. Jadi ya kalau kita udah bersandar pada pokok anggur yang benar, Pada hambanya. ya sulit mungkin sulit, tapi ya kita tahu. Baru mau ngomong calon. Amin. Calon apa nih? Calon presiden. Amin. Tapi aku Sekarang. juga maksudnya gini, kalau dibilang khawatir tuh ya enggak gitu. Maksudnya ya itu, maksudnya kita tuh punya Tuhan tuh luar biasa deh gitu, dan pemeliharaan Tuhan tuh juga bukan hanya sekedar dari bentuk uang kok. Tuhan tuh pelihara dengan berbagai cara, dan itu sudah terbukti. 24 tahun hidupku tuh maksudnya ya Tuhan tuh buktikan semuanya gitu, nggak ada yang terlewat. Nggak pernah sampai aku tuh nggak bisa makan gitu, nggak pernah sampai harus kayak ngemis sama Tuhan gitu loh. Maksudnya kayak Tuhan tuh pelihara gitu. Even misalnya kekurangan, ya Tuhan pelihara gitu. Maksudnya nggak sampai yang kayak harus makan batu sampai kayak gitu tuh ya enggak. Gak makan batu juga. Maksudnya Batu ngerti bisa kan? dimakan by the way. Tapi ngerti kan maksudnya kan? Iya, Iya, paham, maksudnya paham. kesulitan pun Tuhan tuh ada gitu. Jadi maksudnya ya itu, cuma kekhawatiranku tuh gini, apakah aku cukup dan cukup kuat untuk menopang teman-teman youth yang sedang bekerja dan yang soon to be akan mengalami misalnya krisis dan lain sebagainya gitu. Gimana di dalam gelap mereka tuh tetap bisa jadi terang gitu buat orang-orang di sekitarnya gitu. Di saat orang-orang khawatir, gimana nih? Ini anak-anak kita bisa jadi terang nih, tetap nih gitu, maksudnya tetap dalam on the track-nya Tuhan. Karena waktu dalam gelap orang tuh bisa ninggalin Tuhan loh. Benar. Iya kan? Dalam terang aja bisa. Iya kan? Apalagi dalam gelap gitu. Udah. Iya kan? Nah itu, aku tuh lebih khawatir apakah aku cukup kuat dan cukup sanggup atau misalnya cukup compatible enough gitu untuk bisa jadi support system, jadi penopang gitu buat anak-anak youth untuk tetap stay dalam tracknya Tuhan. Ya walaupun ya aku tahu sih itu pekerjaan Tuhan gitu, cuma maksudnya dengan Kepikiran juga. iya, maksudnya dengan pekerjaanku sebagai konselor gitu kan. Belum sih gitu, maksudnya soon to be jadi konselor gitu. Cuma maksudnya kayak ya itu mikirin gitu. Ini kalau misalnya dia ngalamin gini, gue mesti gimana ya gitu. Terus kalau ternyata aku salah ngomongnya gimana ya gitu. Malah dia jadi kayak harusnya dia berani gitu ya, dia jadi discourage gimana ya gitu. Jadi kayak aku lebih ke arah situ sih. Tapi ngomongin kekhawatiran nih, gue
gue kan sebenarnya cukup overthinking ya orangnya ya, walaupun di dalam diam. Thinking tengah malam. Iya, dan di perjalanan. Pantes kamu jam 8 sekarang udah tidur ya? Mencegah overthinking ya? Mencegah overthinking. Tapi gue kadang, gue pernah pas lagi overthinking ya, maksudnya kayak khawatir kita kepikiran ya. Cuma terus gue sampai titik kayak, ya khawatir amat, janganlah yang udah aja bisa Iya, gitu. iya. Kadang-kadang ketakutan kita tuh kadang memang agak berlebih ya, kadang kita terlalu, nggak tahu ya, kalau gua sih kadang terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dan sebenarnya tidak akan terjadi juga sebenarnya gitu. Tapi ya kita perlu, ya itu sih tadi intinya, kita sadar pada pokok anggur yang benar. Semua itu datang dan ada dari diri kita sendiri sih. Ya nggak sih? Apanya? Kayak pikiran-pikiran kayak gitu. Oh iya. Kayak Kekhawatiran ya. semua itu udah ada dan datang dari diri kita sendiri. Greg Groeschel tuh dia pernah ngomong Manusiawi. Khawatiran nih. Perasaan khawatir tuh menurutku itu tuh bentuk kita masih manusia sih. Iya kan? Iya, cuma kalau kita jadi hidup dalam kekhawatiran, Nah, Itu yang nggak boleh. gitu. Maksudnya khawatir tuh jadi bentuk, sebenarnya gitu, itu tuh jadi kayak misalnya kita kesetrum gitu. Itu kan nggak baik gitu. Maksudnya ya khawatir nggak baik. Tuhan udah bilang jangan khawatir. Tapi maksudnya itu tuh, ya itu kita masih manusia gitu. Dan itu seharusnya jadi kayak acuan kita untuk, gue udah mulai khawatir nih. Harusnya gue menempatkan ini ke dalam Tuhan gitu. Justru itu Iya. yang jadi, ya nggak sih, anggap untuk Di bagian mana kita paling khawatir tuh bagian itu yang kita paling nggak percaya sama Tuhan sebenarnya gitu. Jadi bagian itu kita butuh Tuhan. Dan aku tuh baru dengar khotbahnya si Craig, siapa ya namanya, Groeschel? Bukan. Siapa gitu dia? Gue pakai ngomong bukan lagi kayak sotoy banget. Dia ngomong kayak, ya waktu kita khawatir 90 sekian persen itu tuh nggak akan terjadi. Emang nggak akan terjadi. Atau kalaupun itu terjadi, Tuhan tuh nggak akan ninggalin gitu. Tuhan tuh akan kasih kemampuan sampai kita tuh bisa ngelewatin. Udah, 2 itu aja. Gitu. Gue tuh selalu percaya apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kita tuh, ya kita sama-sama percaya itu kan atas izin Tuhan ya kan. Iya. Dan semua ada dalam kedaulatan Tuhan dan Tuhan yakin kita sanggup mampu. Ya udah. Ya gitu bener, tapi bener sih manusiawi ya, sisi manusiawi. Kita kan kadang khawatir. Kadang kita tahu nih teorinya nih, Iya. tapi pada momen-momen kita khawatir juga tetap aja. Kayak gue juga gitu mesti. Ya gue tahu Tuhan pemelihara, Tuhan menyediakan, Tuhan segala macam. Cuma kadang-kadang kalau lagi khawatir itu kadang tetap aja. Gitu. Tapi ya itulah perjalanan iman sih. Cuma itu sih yang perlu kita sadari ya, tadi yang Mas Tara bilang, jangan sampai kita hidup dalam kekhawatiran gitu. Justru khawatir itu kalau menurut gue pribadi ya, kalau porsinya pas dan tepat, justru itu bisa menjadi baik buat kita, dalam hal kita bisa antisipasi gitu. Itu jadi awareness. Ya awareness itu, kita jadi aware. Itu dibilang berarti kita apa tadi di apa yang itu kita tidak, Di bagian itu kita jadi nggak tidak percaya sama Tuhan. Kayak gitu. Oke. Kita bahas dari resolusi sampai resesi sampai kekhawatiran. Semoga di New Year ini kita semakin nyumi di dalam Iya, Tuhan. benar-benar Gitu. semua. Maksudnya jadi berjalan sama Tuhan apapun prediksinya. Nah, semoga tahun ini kita tidak Semakin mendekatkan terlalu kita banyak sama Tuhan khawatir. lagi. Ya terlalu banyak khawatir. Benar. Gimana teman-teman, punya resolusi apa nih di tahun ini nih? Punya harapan apa? Coba share di kolom komentar. Atau kita tadi juga bahas kekhawatiran, teman-teman punya kekhawatiran apa yang mungkin bisa di-sharing? Atau mungkin mau didoain apa juga boleh loh. Boleh. Dalam kekhawatiran teman-teman. Bisa Ketik banget. aja pokoknya. Silakan di komen. Kalau podcast ini memberkati teman-teman boleh share juga ke teman-teman kalian. Like Lupa dan di-like juga. subscribe. Like dan subscribe. Happy New Year semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Dadah.